Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Erica Ariuli Purba, biasa dipanggil Ica. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara, dan saya bergabung dalam pesat ini pada tahun pertengahan 2015. Saya bergabung karena saya bukan hasil anak didikan pesat, tetapi saya bersekolah di Universitas Negeri di Sumatera Utara dengan gelar Sarjana Keperawatan. Dan awal mula saya bergabung di pesat adalah karena kerinduan saya untuk melayani di tempat-tempat terpencil. Jadi dengan kerinduan itu melayani dengan apa yang saya punya, Tuhan membimbing saya untuk itu dan akhirnya saya bergabung dengan pesat. Di Desember 2015, pesat mengutus saya melayani di suku Lauje yang ada di Sulawesi Tengah, Kecamatan Tinombo. Suku Lauje ini berada di pegunungan yang berada di sepanjang jajaran Sulawesi Tengah. Dan kita harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk bisa sampai di tempat permukiman masyarakat. Nah, di suku Lauje ini kita tidak hanya melayani anak-anak, tetapi kita juga melayani orang tua dari usia anak balita, bahkan anak ibu hamil sampai orang tua yang sudah kakek nenek juga kita layani, karena pelayanan di suku Lauje adalah pelayanan holistik. Nah, di suku Lauje saya diutus sebagai seorang guru dan seorang perawat. Dan saat ini saya ingin menceritakan kesaksian saya terkhusus sebagai seorang perawat. Awal mula saya datang di suku Lauje, saya melihat sungguh miris pelayanan kesehatan yang ada di sana. Masyarakat di sana belum pernah mendapatkan yang namanya kesehatan. Mereka hanya menggunakan tanaman-tanaman, bahkan kadang mereka menahan sakit mereka sampai banyak yang meninggal. Bahkan terkhusus anak-anak balita banyak yang meninggal di sana karena tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Dan ketika saya sampai di sana dengan obat-obat yang hanya sedikit dan peralatan yang sangat sedikit, sangat susah bagi saya untuk bisa merawat mereka yang ada di sana. Jadi saya dengan tim berusaha berjuang untuk bagaimana caranya agar kita bisa kerjasama dengan pihak puskesmas yang ada di kecamatan. Kita sudah berusaha sharing dengan pihak puskesmas, tapi tidak ada jawaban. Tapi puji Tuhan, ketika akhirnya di bulan 3 tahun 2018, Tuhan menjawab doa-doa kami, sehingga ketika kami datang ke puskesmas, dan saat itu sedang pergantian kepala puskesmas, dan kepala puskesmas yang baru ini ternyata memiliki hati yang sangat kuat juga untuk anak-anak di pedalaman, masyarakat di pedalaman, sehingga dengan berbagi, bercerita dengan kepala puskesmas, akhirnya kami punya kesepakatan, ibu puskesmas menyetujui agar di dusun kami, di suku Lauje yang ada di dusun Popogong, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan diadakannya posyandu. Jadi sekarang masyarakat suku Lauje yang ada di dusun Popogong ini bisa mendapatkan fasilitas kesehatan karena puskesmas sudah memberikan obat-obatan, bahkan alat-alat yang ada untuk bisa setiap masyarakat yang sakit bisa datang untuk bisa diobatin, seperti itu. Bahkan saya melihat ketertarikan yang sangat luar biasa bagi orang-orang di masyarakat di situ. Kenapa? Awalnya ketika saya datang di sana, ketika saya belum ada obat-obatan bahkan peralatan yang lengkap, mereka tidak tertarik mau datang, tidak mau datang. Bahkan ketika mereka sakit, mereka tidak mau cerita. Ketika mereka hamil, mereka tidak mau cerita. Tetapi ketika kita melakukan posyandu sekali sebulan, bahkan melalui program pesat, ada Future Center untuk anak balita, bahkan ibu hamil, kita lakukan sekali seminggu. Mereka punya keinginan untuk memahami hidup sehat itu seperti apa. Sehingga mereka sudah mulai mau datang, memberi dirinya. Bahkan saya sangat terkejut, kemarin ada seorang ibu hamil, karena dia merasa malu, dia masih sangat muda tapi dia sudah hamil, dia membisikkan kepada saya bahwa dia sedang hamil. Tujuannya saya tahu agar dia mendapatkan obat-obatan, bahkan vitamin, bahkan gizi untuk ibu hamil. Dari sini saya belajar bahwa masyarakat ini ketika kita didik dari awal, kita berikan penyuluhan, tidak mudah mereka akan mau percaya, tetapi semakin kita lakukan terus, akhirnya mereka mau percaya dan memberi diri mereka untuk mau dirawat, bahkan mau mendengarkan pelayanan-pelayanan kesehatan yang kita berikan. Inilah yang menjadi kesaksian saya bagaimana susahnya, bahkan perjuangan yang harus kita lakukan untuk bisa melayani orang-orang yang masih memiliki pola pikir yang sangat terpencil, masih sangat terbelakang. Bagaimana pola pikir mereka, kalau saya bisa katakan masih pola pikir
zaman orang tua kita 50 tahun yang lalu. Hanya mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan hidup mereka, bagaimana mereka akan ke depannya. Tetapi melalui pelayanan saya bersama teman-teman di sana, sedikit demi sedikit mereka banyak berubah. Walau ketika orang baru datang, mereka tidak melihat perubahan itu. Tetapi kami bisa melihat perubahan itu karena mereka berada di titik minus masih. Belum berada di angka 1. Tetapi itulah yang menjadi perjuangan kami di tim Lauje untuk tetap berjuang terus-menerus, bukan hanya dalam bidang kesehatan, tapi juga dalam pendidikan, bahkan bidang pembaharuan masyarakat desa, sehingga pola pikir mereka semakin berubah, dan setiap masyarakat di sana, bahkan terkhusus anak-anak yang menjadi generasi penerus, bisa mengubah suku mereka, bisa akhirnya kembali lagi untuk memajukan suku mereka yang ada di pegunungan. Jadi melalui hal ini saya mau menyatakan kepada setiap pemuda-pemudi yang ada, bahkan yang menonton acara ini, mari ketika engkau memiliki keinginan, bahkan hati Anda terpanggil untuk melayani orang-orang terpencil, berikan dirimu. Lihatlah bahwa masih banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan, masih banyak orang-orang yang mengalami hal-hal yang di luar pemikiran kita. Ternyata mereka jauh di bawah kemiskinan, jauh di bawah hal-hal yang biasa kita nikmati di kota, bahkan di desa. Demikian, jadi para pemuda, mari siapkan dirimu jika engkau berminat. Terima kasih, ini kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.